Nanas adalah sejenis tumbuhan tropis yang berasal dari Brazil, Bolivia, dan Paraguay. Tumbuhan ini termasuk dalam familia nanas-nanasan. Perawakan habitus herba yang artinya tumbuhan rendah dengan 30 atau lebih daun yang panjang dan berujung tajam tersusun dalam bentuk roset mengelilingi batang yang tebal. Dalam bahasa Inggris disebut pineapple karena bentuknya yang seperti pohon pinus. Nama nanas sendiri berasal dari sebutan orang Tupi yaitu anana yang artinya buah yang sangat baik. Burung penghisap madu hummingbird merupakan penyerbuk alami untuk buah nanas. Nanas sendiri memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Terbukti bahwa nanas mengandung enzim yang mengontrol pencernaan. Nanas mampu meningkatkan pencernaan dan mengurangi jerawat. Nanas di Indonesia, tepatnya di Provinsi Lampung, merupakan daerah penanaman juga pabrik pengolahan nanas utamanya. Namun di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di daerah Toba, ada juga penghasil nanas yang tidak kalah berkualitas yang terletak di Sipahutar. Dikenal sebagai nanas Sipahutar, nanas yang dikenal luas oleh penduduk Tapanuli Utara sebagai perkebunan nanas yang diklaim terluas di dunia. Tak heran, pasalnya setiap keluarga yang bermukim di daerah tersebut memiliki kebun nanas paling tidak seluas 1 hektar per keluarga. Terletak pada ketinggian 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut, menjadikan lahan nanas di Sipahutar cocok sebagai tempat tumbuhnya nanas. Bukan hanya cocok, lahan di daerah ini seakan sudah berjodoh dengan nanas. Hampir setiap nanas dari daerah ini memiliki rasa manis yang tak ada tandingannya. Ditambah tekstur nanas yang tebal berair tak seperti nanas pada umumnya. Kandungan air nanas Sipahutar sangat berlimpah, cocok untuk melepas dahaga. Yang bermukim di luar Pulau Sumatera pasti belum atau bahkan kurang mengenal dengan nanas Sipahutar. Namun untuk penduduk Sumatera sendiri, nanas Sipahutar sudah menjadi buah primadona nan melegenda. Horas dengan Mangula. Program Beta Mangula kembali lagi hadir menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Tim Beta Mangula telah merangkum dengan lengkap proses pertanian nanas Sipahutar yang dikenal sebagai nanas madu primadona nan melegenda. Bersama narasumber kita asal Huta Gurgur Onanrunggu, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bapak Gindo Simanjuntak, salah satu pemilik kebun nanas sekaligus petani sukses yang turun-temurun telah mewarisi keahlian bertani nanas. Saya Gindo Simanjuntak, pekerjaan saya petani nanas yang berada di Huta Gurgur, Desa Onanrunggu 1, Kecamatan Sipahutar. Ya, saya asli putra daerah ini, putra desa ini yang lahirnya di sini. Kesibukan saya atau pekerjaan saya yang rutin itu adalah sebagai petani nanas, bukan sebagai sampingan, tapi ini yang rutin yang kita kerjakan setiap hari. Saya menjadi petani nanas ini semenjak saya berumah tangga, sempat dulu merantau, tapi pulang dari perantauan, akhirnya bertani nanas. Saya sekarang sudah sekitar 15 tahun setelah kembalinya dari perantauan bertani nanas. Ya, memang yang paling utama kita pekerjaannya adalah bertani nanas. Ya, ada sampingan-sampingan lain, misalnya kita bertanam jagung, tapi itu sampingan. Yang melatar belakangi saya bertani nanas karena memang pertanian nanas ini lebih simpel dari pertanian yang lain. Misalnya seperti begini, kita bertani nanas ini semenjak nanam itu tergantung perawatan, bisa usianya sampai puluhan tahun. Jadi menghasilkan nanas itu kita rata-rata setiap minggu panen kan? Itu yang melatar belakangi kita karena memang kita anggap itu lebih simpel dari petani-petani yang lain. Ya, cerita yang menariknya ya memang ya enaknya ya bertani nanas ini, kita menghasilkan nanas atau panen itu 1 kali 1 minggu. Misalnya kita punya lahan, contohnya punya lahan 1 hektar, kita bisa tanam di lahannya itu mungkin sekitar berapa ratus pohon nanas. Itu nanti setelah 2 tahun, setelah berbuah, jadi setiap minggu kita panen. Jadi ekonominya itu di sana. Jadi misalnya kita panen 200 buah per minggu, kali Rp2.000, berarti Rp400.000 itu per minggu uang pemasukan dari nanas ini. Itulah ekonomi yang kita harapkan untuk menyekolahkan anak, untuk kebutuhan rumah tangga. Karena semenjak kita menanam,
itu usianya bisa sampai puluhan tahun, dan kita tergantung perawatannya dan tidak memakan tenaga yang sangat banyak sebetulnya untuk perawatan nenas ini. Jadi tergantung kerajinan kan, makanya kita memilih daripada pertanian lain, dan sangat sedikit resikonya. Misalnya kena penyakit kan, kalau kita bertanam yang lain kan ada misalnya penyakit, misalnya kita bertanam jagung, ada resiko-resikonya dan memakan tenaga yang sangat banyak dengan biaya yang sangat banyak. Kalau bertanam nenas itu tidak banyak biayanya kan, hanya modal lahan dengan bibitnya kan. Ya, ada memang beberapa jenis nenas ini yang tumbuh di perledangan kita, tapi memang nggak jauh-jauh, nggak begitu banyak. Tapi yang ada ya seperti contohnya seperti gini lah nenasnya kan. Ada ini yang paling unggul. Ada juga yang seperti nenas yang seperti begini, dibilang nenas batu. Tapi ini dari sekitar kita tanam mungkin atau 1000 pohon, paling dapatnya ini sekitar 10 pohon ketemunya. Ada juga seperti nenas bunga, seperti gini, nenas bunga. Ini mungkin kita tanam 1000 pohon, dapat ini mungkin atau 5 atau 10 pohon juga. Jadi nggak banyak. Jadi ini dibilang nenas bunga, ini dibilang juga nenas batu. Nah yang banyak ini nenasnya kan. Jadi ini yang kita ini. Jadi ini nenasnya, inilah yang dibilang nenas hutagurgur, ya, nenas hutagurgur. Karena memang awalnya memang nenas-nenas yang ada di Sumatera, ya awalnya dari sini, dari desa kita ini, dari desa Onarunggu 1 Hutagurgur ini, dibawa dulu ke ke daerah-daerah lain, bibitnya untuk ditanam di daerah lain. Inilah yang kita tanam, jenis nenas ini yang unggul kan. Ini dibilang nenas madu kan, nenas madu kan, ini yang banyak. Tapi memang tanpa sengaja mungkin ada beberapa pokok nanti tumbuh seperti nenas batu atau nenas bunga, tapi nggak seberapa itu nanti numbuhnya. Dan juga selalu kita matikan kalau memang ada dia kan, karena dia tidak laku di pasaran. Ya, yang melatar belakangin dibilang nenas hutagurgur yang terkenal karena memang desa kita ini kebetulan desa nama hutannya Hutagurgur ya. Jadi dibilang nenas hutagurgur yang terkenal sampai kemana-mana di mancanegara ini, sampai di pelosok Nusantara kita ini. Nenas madu itu dibilang karena memang rasanya hampir sama dengan madu kan, itu yang membuat, itulah melatar belakangin dibilang nenas madu atau nenas hutagurgur. Kalau nenas itu saya rasa di mana saja ditanam pasti numbuh, tapi mungkin kualitasnya yang berbeda nanti kan, mungkin faktor tanah. Misalnya kita tanam di daerah-daerah mana kan, di daerah panas juga kan, seperti contohnya di Palembang sana kan numbuh dia, di Lampung numbuh dia, di Jawa numbuh dia. Jadi di sekitar Sipahutar memang, karena dulu awalnya yang saya tahu dari Hutagurgur ini kan, yang ada dari sinilah bibit dibawa ke daerah-daerah lain. Jadi berarti dia di mana saja sebenarnya numbuh dia, tapi kualitas berbeda kan, dengan rasa yang berbeda. Sekalipun bibitnya dari sini, rasanya itu nanti pasti berbeda dengan kualitasnya. Jadi kalau misalnya kita baru tanam nenasnya, dia kan baru menghasilkan buah sekitar 2 tahun. Masih bisa kita pakai dia tumpang sari. Misalnya kita tanamlah nanti ubi sebelum dia 2 tahun. Karena umur ubi itu sekitar 1 tahun. Jadi kita tanam pohon nenas, nanti di selah-selahnya itu bisa kita tanam pohon ubi atau tanaman-tanaman lain. Tapi nanti setelah dia berbuah nenasnya, nanti kita nggak boleh lagi tanamin yang lain karena mengurangi kualitas nenasnya. Jadi sistem untuk menanam nenas ini yang kita pakai masih tradisional dari dulu sampai sekarang, karena memang hanya seperti gitu bisa cara nanam nenasnya. Tahapan nenasnya itu pertama kita siapkan lahan, 2 tahun itu baru menghasilkan buah kan. Inilah yang kita jadikan bibit nanti kita tanam. Jadi tidak perlu berproses pembibitan, langsung saja kita ambil, kita tanam.